Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rizky Nurfauzi Karyana Putro. Saya dari Pendidikan Geografi FKIP UNS 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, nanti kita simak video selanjutnya ya. Nah, sebelumnya kita harus bahas biosfer terlebih dahulu karena biosfer sangat berkaitan erat dengan makhluk hidup, contohnya flora dan fauna. Jadi, biosfer adalah lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Lapisan ini terdiri dari perairan, daratan, dan udara yang memungkinkan adanya kehidupan dan proses biotik berlangsung. Secara etimologi, biosfer merupakan gabungan dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan. Jadi, biosfer adalah lapisan tempat hidup atau habitat makhluk hidup. Biosfer meliputi lapisan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Ketiga lapisan tersebut saling berinteraksi dan membentuk lapisan biosfer tempat ditemukannya kehidupan di bumi. Selain itu, biosfer juga diartikan sebagai bagian dari bumi dan atmosfernya di mana organisme dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya. Dengan kata lain, hanya di biosferlah sistem kehidupan dapat ditemukan. Sekarang kita masuk ke persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Indonesia dijuluki sebagai negara biodiversitas dan menempati peringkat ketiga yang ada di dunia. Letak geografis tersebut menyebabkan biodiversitas di Indonesia mendapat pengaruh dari benua Asia dan benua Australia. Persebaran biodiversitas di Indonesia menurut Alfred Russel Wallace merupakan ilmuwan dari Inggris yang melakukan perjalanan di Nusantara pada pertengahan abad 19. Kisah perjalanannya serta penemuannya akan fauna di Nusantara dijabarkan dalam bukunya yang berjudul The Malay Archipelago. Hasil penemuannya membentuk sebuah teori mengenai garis khayal yang menjadi batas zoogeografi antara Asia dan Australia yang dinamakan dengan garis Wallace. Garis ini dimulai dari Selat Lombok yang ditarik menuju ke utara melewati Selat Makassar dan kemudian membelok ke Laut Sulawesi. Akhirnya ke Samudra Pasifik melewati celah antara Mindanao atau Filipina dan Kepulauan Shanghai. Pembagiannya adalah sebelah barat mendapat pengaruh dari Asia dan sebelah timur mendapat pengaruh dari Australia. Dapat dilihat juga seperti pada gambar yang saya cantumkan di atas. Namun, pada tahun 1904, Pelsener mengusulkan teori lain dalam persebaran fauna di Indonesia dengan menggunakan teori Max Weber. Garis Weber merupakan garis khayal dari ekspedisi Siboga berdasarkan kedalaman laut sebagai pembagi antara persebaran fauna di Asia dan Australia. Hasilnya menunjukkan bahwa sebelah barat garis Weber secara lebih dari 50% mendapat pengaruh dari fauna Asia, sedangkan sebelah timur lebih dari 50% mendapat pengaruh dari Australia. Namun, pada tahun 1945, Mayer meyakini bahwa garis Wallace bukan antara Asia dan Australia, melainkan tepian garis paparan Sahul yang bermula di antara Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei yang kemudian berlanjut ke sebelah timur Pulau Seram, terus ke celah di antara Pulau Halmahera dan Waigeo dan berakhir di Samudra Pasifik. Teori mengenai garis ini dinamakan dengan garis Lydekker. Kawasan yang terletak di antara garis Wallace dan garis Lydekker dianggap cocok sebagai kawasan transisi antara fauna Asia dan Australia atau kawasan Wallace. Kawasan ini dikenal sebagai hotspot dengan tingkat endemisitas fauna yang tinggi dan lokasi sebagai biota langka. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah faktor klimatik atau kondisi iklim. Ini menjadi faktor yang utama atau paling dominan yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah kelembaban udara. Kelembaban udara berpengaruh langsung terhadap
pola persebaran tumbuhan yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah faktor edafik atau tanah. Faktor ini berpengaruh terhadap tumbuhan karena sebagai media tumbuh dan berkembangnya tumbuhan. Faktor edafik meliputi struktur, tekstur, suhu, kadar air, kadar kimiawi, dan unsur biologis. Yang ketiga adalah faktor topografi. Yang masuk dalam faktor topografi ini biasanya itu seperti ketinggian di muka bumi, lalu untuk kondisi suhu dan angin yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Yang terakhir adalah curah hujan. Wilayah yang memiliki curah hujan yang tinggi umumnya memiliki aneka spesies dengan jenis dan jumlah yang relatif lebih banyak. Keempat adalah faktor biotik atau makhluk hidup. Di dalam faktor ini yang paling berpengaruh adalah manusia karena memiliki sifat yaitu bisa melestarikan, contohnya membuat cagar alam dan suaka marga satwa, lalu bisa untuk bersifat menghancurkan yaitu penebangan liar dan perburuan hewan yang dilindungi. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama itu Indonesia bagian barat. Flora dan fauna yang ada di wilayah ini biasa disebut dengan tipe Asiatis. Hal ini disebabkan karena kemiripannya flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian barat ini sama dengan di benua Asia pada umumnya. Indonesia bagian barat ini meliputi wilayah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Nah, untuk flora sendiri di Indonesia bagian barat itu bersifat heterogen seperti paku-pakuan, tumbuhan lumut, jamur, pohon mahoni, dan damar. Hal ini disebabkan karena memiliki intensitas curah hujan yang tinggi dan karena berada di wilayah iklim tropis. Jenis hutan yang terdapat pada Indonesia bagian barat meliputi hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana tropis, dan hutan bakau di pesisir pantai. Salah satu flora endemik yang ada di Indonesia bagian barat yaitu bunga bangkai Bengkulu atau biasa disebut dengan Rafflesia arnoldi. Hutan hujan tropis. Hutan ini merupakan hutan rimba yang lebat. Hutan heterogen adalah nama lain dari hutan hujan tropis. Jenis hutan ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Cirinya adalah yang pertama, pohonnya besar, tinggi, dan rapat. Yang kedua, berdaun lebar dan menghijau sepanjang tahun. Yang ketiga, keadaan di dalam hutan gelap. Yang keempat, banyak tumbuhan menjalar seperti rotan dan anggrek. Untuk fauna yang ada di bagian Indonesia barat, jenis-jenisnya itu meliputi mamalia, burung, reptil, dan ikan. Untuk hewan endemik sendiri di Indonesia bagian barat itu lumayan banyak, termasuk seperti harimau Sumatera, orangutan, pesut mahakam, badak berjula 1, dan yang lainnya. Iklim di Indonesia bagian tengah memiliki kelembapan udara dan curah hujan yang rendah. Karena itu, flora yang mendominasi di daerah ini meliputi seperti rempah-rempah yaitu pala, cengkeh, dan lainnya. Di sisi lain, di Indonesia bagian tengah memiliki beberapa hewan endemik yang ada seperti komodo, anoa, babi rusa, dan burung maleo. Ya, ini adalah contoh hewan endemik yang ada di Nusa Tenggara, yaitu komodo atau juga disebut biawak komodo. Adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasame di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat Ora. Komodo merupakan spesies terbesar di familia Varanidae, sekaligus kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar lain selain biawak ini di sembarang geografisnya. Ya, yang masuk wilayah Indonesia bagian timur atau untuk tipe Australis ini meliputi Pulau Papua, Maluku, dan sekitarnya yang termasuk ke dalam bagian tipe Australis.
Nah, di Indonesia bagian timur atau biasa disebut dengan tipe Australis ini didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Flora yang dapat ditemukan di wilayah ini itu seperti pohon sagu dan nipah. Ada juga flora yang lainnya seperti pohon matoa dan eukaliptus. Sementara itu, untuk fauna yang ada di Indonesia bagian timur itu meliputi burung cendrawasih, burung kasuari, burung nuri sayap hitam, dan kanguru pohon. Ya, itu tadi merupakan pembelajaran tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Semoga itu nanti akan bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.